di tetangga kita, jamaah kita ini ada kegiatan walimah, maka kajian kali ini barangkali akan kita buat agak ringkas gitu ya. Terakhir kita masuk di bab sholat jamaah. Dalam bab sholat jamaah itu ada 24 pembahasan yang terakhir kita sudah lalui, sudah kita kaji dalam tentang bagaimana mengganti imam kalau imam itu ada uzur, dan bagaimana kalau ada imam sholat itu kok tidak atau kurang disukai oleh makmumnya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang mauqiful imami wal makmum, posisi imam dan makmum di dalam sholat. Saya kira secara umum kita sudah mengerti, barangkali sebagian sudah agak lama membaca dalil terkait ini, tapi kita akan coba bahas saja. Mauqiful imami wal makmum, posisi imam dan makmum di dalam sholat. Yang pertama, istihbabu wuqufil wahid an yaminil imam wal ithnain fasaidan khalfahu. Sunnah kalau makmumnya satu orang itu sunnahnya berdiri di sebelah kanan imam. Wal ithnain, kalau makmumnya itu jumlahnya 2 orang, fasaidan atau seterusnya, selebihnya khalfahu, ada di belakang. Berdasarkan hadisnya sahabat Jabir radhiyallahu an, dia menceritakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya fajittu faqumtu ala yasarihi fa akhadha biyadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi thumma jaa Jabir bin Sakhar faqama an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi aydina jami'an fa dafa'ana hatta aqamana khalfahu, rawahu Muslim wa Abu Dawud. Kata sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW suatu saat pernah berdiri sholat. Lantas saya datang dan saya berdiri di sebelah kiri beliau. Fa'akhadha biyadi fa'adarani. Maka Rasulullah SAW memegang tangan saya, fa'adarani, dan beliau memutar saya, hatta aqamani an yaminihi, hingga beliau menempatkan saya berdiri di sebelah kanan beliau. Maka sebelah kiri dipegang tangannya, diputar di sebelah kanan. Tsumma jaa Jabir bin Sakhar. Setelah itu datang pula sahabat yang lain namanya Jabir bin Sakhar. Faqama an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri, ya, ikut jamaah. Beliau berdiri juga di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing siji wis ana kanan, sing siji baru datang sebelah kiri lagi. Fa akhadha bi aydina jami'an fadafa'ana hatta qamana khalfahu. Maka Nabi memegang tangan kami berdua, kemudian mendorong kami hingga beliau menempatkan kami berdiri di belakang Rasulullah SAW. Ini caranya. Saya kira ini sering loh. Ya, sampai naik safar, naik bepergian, naik lumo, ya.
kemudian sholat di masjid, sudah selesai jamaahnya, kemudian sholat sendiri, ada yang ikut, gitu kan? Yang satu berdiri di sebelah kanan, terus benar sebelah kanan. Datang yang lain, loh kok berdiri di sebelah kirinya? Itu sering saya temui. Sudah berdiri di sebelah kanannya, jamaah yang pertama yang satu orang sudah benar. Datang orang lain tidak berdiri di sebelah, tidak ditarik untuk mundur, tapi berdiri di sebelah kiri. Jadi kiwa tengah, kiri kanan. Kalau Rasulullah SAW seperti hadis ini, ketika mengetahui hal seperti ini, beliau pegang dua tangan, beliau dorong keduanya ke belakang, gitu ya. Jadi dari sini juga, kalau kita datang berjamaah, kemudian shofnya masih perlu diatur sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, boleh ditarik ke belakang, tidak apa-apa. Itu kalau makmumnya 2 orang atau 1 orang laki-laki. Sekarang kita lanjut. Wa idza hadaratil mar'atul jama'ata waqafat wahda khalfar rijal wa la tusaffu ma'ahu. Dan kalau datang dalam jamaah itu seorang perempuan, makmum perempuan, waqafat wahda khalfar rijal, dia berdiri sendirian di belakang safnya kaum laki-laki. Wala tusaffu ma'ahum, dan tidak boleh perempuan berada dalam satu shaf bersama mereka. Fa in khalafat sahhat sholatuha 'indal jumhur. Maka kalau sudah berbeda shaf, sudah sah sholatnya menurut jumhurul ulama. Tidak sah shaf, tidak boleh. Kalau shafnya sudah berbeda, ini yang kemudian dianggap sudah sah sholat. Ini nanti kan yang masalah kalau ya sebentar lagi musim haji. Oh itu ya, mari tawaf kepingin sholat. Nah, misalnya kalau kemudian ada sholat fardu berjamaah, kalau sholat sunnah sih sendiri-sendiri, gitu ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu tentu saja ya diperbolehkan dalam keadaan khusus. Qala Anas menceritakan, shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ummu Sulaim khalfana. Wa fi lafdhin fasufiftu ana wal yatim khalfahu wal ajuzu min wara'ina. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata sahabat Anas, saya pernah sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami, makmum kepada Nabi di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi, sementara ibu saya Ummu Sulaim khalfana, berdirinya jamaahnya, posisi jamaahnya berdiri di belakang kami. Atau dalam redaksi yang lain, saya ditempatkan di shaf di belakang beliau bersama anak yatim, sementara ibu saya perempuan yang sudah tua miwaraina, di belakang kami. Rawal Bukhari wa Muslim. Saya kira jelas saja bahwa kemudian ada penempatan jamaah ya di samping, sebelah kanan, sebelah kiri, dan itu makmumnya makmum perempuan, tentu saja itu berbeda dengan sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi para ulama sepakat, pokoknya gak campur, masih sah ya, masih sah. Tapi sunnahnya di belakang ya.
Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan dengan jelas, sebaik-baik softnya kaum laki-laki itu ada di depan, ya, kemudian diikuti anak-anak, dan sebaik-baiknya soft perempuan yang paling belakang, dan di depannya adalah kaum anak-anak perempuan. Masyaallah muslimin itu sunnah. Baik, sunnah di sini bermakna tuntunan dari Nabi begitu. Tapi kalau bicara tentang sah dan tidak sah sholat, balik kepada hukum asal. Apa yang membuat sholat itu batal? Apa yang membuat sholat itu sah? Gitu ya. Itu yang harus kita lihat. Gitu ya. Sehingga meskipun tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, boleh jadi secara hukum masih sah, ya, secara hukum masih sah. Mestinya nek wis ngerti ya didekek mburi ini. Kaum perempuan ditaruh di belakangnya kaum laki. Cuma kadang-kadang mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Wong kadung kulino, ya sudah biasa ada di samping kiri dan di samping atau sebelah kanan, ya. Baik, itu yang pertama tentang posisi imam dan makmum. Nah, yang tadi masih dilanjut hadisnya yang tadi kita sempat bahas, ada di poin kedua. Istihbabu wuqufil imami muqabilan li fasli shaffi wa qurbi ulil ahlami wan nuha minhu li hadithi Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wasitul imam wasaddul khalal. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Disunnahkan imam itu berdiri di tengah shaf. Shaf kiri kanan, imam ada di tengah. Dan yang dekat dengan imam itu adalah ulil ahlam, sing pun balik. Wan nuha minhu, sing wis mumayyiz. Kemarin kan kita sudah bahas, tidak semua yang balik itu mumayyiz. Belum tentu yang mumayyiz sudah balik. Jadi sing wis balik terus pikirane sing wis iso dijak sholat dengan benar dengan teman. Ya. Ulil nuha, itu namanya ulil nuha. Nabi SAW bersabda, wasitul imam wasaddul khalal. Jadi tempatkan imam di tengah-tengah, jadikan imam itu di tengah-tengah, dan saddul khalal, penuhi yang kosong-kosong, gitu ya. Baik, hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud menceritakan Nabi SAW bersabda, liyani minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Kata Nabi, liyani, supaya mengikuti saya di belakang itu ulil ahlami wan nuha, sing wis balik dan yang sudah mumayyiz, sudah bisa diajak mikir serius, ya. Kemudian kata beliau, setelah itu baru yang berikutnya, hindari oleh kalian, jauhi oleh kalian saling mengeluarkan suara seperti di pasar, ya. Ini saya kira termasuk di dalamnya adalah dalam
cara membaca bacaan sholat jangan sampai mengganggu ya tangga kiri kanan ya, tangga kiri kanan. Kadang-kadang kan bacaan itu kalau mocone kebanteran ya mengganggu, tapi tetap memang harus dibaca ya, boten meneng tok. Kok gak krungu tak waca nang ati ya gitu kan. Kok gak ketok mulutnya membaca tak waca nang ati, itu juga kurang pas. Yang benar itu dibaca, hanya batasannya sampai telinganya sendiri yang dengar, kira-kira begitu. Wa an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyalihal muhajirun wal ansar liyakhudhu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau menceritakan Rasulullah SAW itu senang kalau yang di belakang beliau itu, yang dekat dengan beliau itu adalah kaum muhajirin dan ansar, supaya mereka dapat mengambil contoh dari Nabi, gitu ya, supaya nek sing cilik nemen guru iso mikir nggih mun saged nyeritakno contone, supaya ada contoh yang bisa disampaikan kepada yang lain. Tentu saja dalam hal ini termasuk hikmah di dalamnya kalau ada uzur. Kalau imamnya ada uzur, yang paling berhak untuk menggantikan adalah yang dewasa dan yang terbaik di antara jamaah yang lain. Maka dari hadis-hadis tadi itu hikmah fi taqdimi haula liyakhudhu 'anil imam wa yaqumu bi tanbihi idza akhta wa yastakhrifu minhum idza taja ila istikhlaf. Ya, supaya mereka bisa mengambil contoh dari imam, dan supaya mereka itu kalau ada kekeliruan atau ada kebutuhan imam untuk diganti bisa mengingatkan dan bisa mengganti. Ya. Baik, nomor 3. Mauqifus sibyani wan nisa'i minar rijal. Bagaimana posisi anak-anak dan kaum perempuan di tengah kaum laki-laki. Karena Rasulullah SAW yaj'alur rijal quddamal ghilman wal ghilman khalfahu wan nisa khalfal ghilman. Rawahu Ahmad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW itu menjadikan kaum laki-laki dewasa quddamal ghilman, ada di depannya anak-anak. Sementara anak-anak, atau kalau ghilman itu ya anak yang sebenarnya sudah mulai tamyiz ya, itu gulam. Anak yang seusia haidan itu gulam, yang seusia nafis itu gulam. Tapi ada anak-anak seusia rasya atau mungkin yang di atasnya sedikit, itu namanya sobi, sibyan, beda, anak kecil ya, balita, beda lagi itu nanti ya. Anak-anak yang seusia menjelang remaja itu di belakang kaum lagi. Nek jamaah akeh, jamaah sak sof men toto ngono kan gitu ya. Niku nek jamaah akeh dilihat jamaah ya, paling banyak itu jamaah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, sholat Isya ya, sholat Maghrib sebagian belum datang dari kerja. Kalau sedang beruntung yang lumayan subuh gitu ya, karena relatif sudah ya di rumah semua kan gitu ya. Ya dilihat jumlahnya juga. Teng mriki subuh niku sak sof lanang tambah
2, 3, 4, 5 orang paling banyak biasanya. Ya. Kalau begitu kan nggak bisa diterapkan. Ya, anak-anak ya di sela-sela saja kan gitu ya. Tapi yang paling penting yang di belakang imam itu memang harus yang siap menggantikan. Gitu ya. Baik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ini tadi yang saya sebut, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf laki-laki yang paling baik yang paling di depan. Yang paling jelek itu kalau ngomong sholat jamaah itu bukan berarti jelek dalam pengertian yang dosa, tapi ya pahalanya paling sedikit gitu ya kira-kira. Kok mentang-mentang di sini kalimatnya syarrun yang paling elek, nah, bayangan kita jelek gitu ya. Karena ini tentang apa namanya gradasi ini, level tingkatan pahala, tentu saja yang paling baik yang paling depan untuk yang laki-laki. Yang paling belakang berbeda. Sementara softnya kaum perempuan yang paling baik yang paling akhir, sementara yang paling jelek yang paling awal. Ini juga perlu dilihat jamaah kaum ibu-ibu niku pinten berapa. Yo sak soft yo, nah, kan begitu ya, nanti dilihat. Tentu hikmahnya kalau anak-anak itu ditempatkan di belakang ibu-ibu yang ngerti anaknya lapo kate. Ya misalnya ya, kalau ada hal-hal yang membahayakan itu bisa segera mengambil tindakan. Gitu. Ini hikmah. Selain itu, kata Sayyid Sabiq, kenapa soft paling baik untuk kaum perempuan itu yang paling belakang? Lima fi dzalika minal bu'di an mukhalatatir rijal. Karena ya menjadi lebih terjaga dari bercampurnya dengan kaum laki-laki. Kembali lagi ya, ini juga terkait dengan cara mengatur soft. Kalau kita dengan cara seperti ini, kaum ibu-ibu sudah ditaruh agak belakang, sudah selesai. Jaraknya dengan softnya kaum laki-laki sudah tidak terlalu dekat, gitu ya. Sudah enak, sudah nyaman. Jadi kita bayangkan pada saat masa Nabi SAW, posisi jamaah perempuan dan jamaah laki-laki itu tidak terlalu jauh, masjidnya tidak terlalu besar, orangnya banyak, gitu kan? Terus setrume wati rodok dhuwur gitu. Mriki kan voltase ini 220. Voltase 220 kapate dhuwur. Bukan berarti kemudian dengan itu menjadi sembarangan boten, tapi apa namanya? Keadaan yang bisa dikondisikan dengan mengatur soft itu tidak lagi terlalu apa namanya? Tidak lagi seperti bagaimana Nabi mengatur soft itu. Di samping kita sudah beri jarak agak jauh gitu ya. Baik. Yang nomor 4, sholatul mufrad khalfas shaf. Nah ini, ya napa nek? Kauman shaf, sholatnya di belakang sendirian. Man kabbara lis sholati khalfas shaffi, thumma dakhalahu wa adraka fihi ruku' ma'al imam, sahhat sholatuhu. Fa'an Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla ay
yasila ila saffi fadzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ini saya kira hadis yang ini sudah kita bahas meskipun dengan redaksi yang agak berbeda. Ya. Siapa yang bertakbir takbiratul ihram untuk memulai sholat khalfas shaf, ada di belakang shaf, tsumma dakhalahu, kemudian masuk dalam shaf, wa adraka fi ruku' ma'al imam, dan masih nututi ruku' bersama imam. Ini hadisnya masih kembali seperti membahas sebelumnya. Sahhat sholatuhu, sholatnya sah. Sah dalam pengertian sholat berjamaah, gitu ya. Hitungannya hitungan sholat berjamaah. Fa'an Abi Bakrah, maka dari Abu Bakrah annahu, Abu Bakrah itu pernah intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un. Jadi Abu Bakrah pernah nututi sholatnya Nabi dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk. Wa huwa raqi'un, dalam keadaan rukuk. Faraka qabla ayyasila ila shaf. Nah, sebelum masuk shaf, Abu Bakrah itu sudah takbir dan rukuk sendiri di belakang. Ya. Fadzakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi menjawab, zadakallahu hirsan, muga-muga Gusti Allah nambah semangat awakmu. Kurang semangat ditingkas kan kari terlambat kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah menambah semangat. Wala ta'ud, tapi ojo dibaleni. Nah, itu sudah kita bahas. Nabi SAW menganggap itu sah, tapi yang begitu jangan diulangi. Ya, tidak perlu terburu-buru. Kalau ternyata gak kumanan, ya sudah, nanti bisa menambah rakaat berikutnya. Begitu dalam pembahasan sebelumnya. Niku nek ngoten. Mulai ini teko buri, ijen, nututi dalam keadaan rukuk, masuk di dalam shaf masih dianggap sah. Tapi ini ya napa nek mulai awal sampai akhir niku ijen nang buri. Nah, kan gitu ya. Sendirian di belakang. Kauman shaf. Begitu ya. Wa amma man shalla munfaridan 'anis shaffi fa innal jumhur yara sihhata sholatihi ma'al karoha. Adapun yang sholat di luar shaf, maksudnya dia berdiri sendiri di belakang, kaumanan shaf, depan sudah penuh. Ya, misalnya kalau ada dua shaf sudah penuh, nggak bisa masuk. Bagaimana kalau dia sendiri di belakangnya? Fa innal jumhur ulama, mayoritas ulama yara, berpendapat sihhata sholatihi, sholatnya itu tetap sah, ma'al karoha, tapi makruh, gitu ya. Meskipun nanti kita juga baca ada yang disuruh Nabi mengulang, gitu ya. Kita bahas nanti. Wa qala Ahmad wa Ishaq wa Hamad wa Ibnu Abi Laila wa Waqi'un wal Hasan bin Shalih wa Nakhai wa Ibnu Munzir, man shalla rak'atan kamilatan khalfas shaffi batalat sholatuhu. Sementara Imam Ahmad, Ishaq, Hamad, Ibnu Abi Laila, Waqi' niku gurune Syafi'i nggih, gurune Imam Syafi'i. Hasan bin Shalih, An-Nakhai, Ibnu Munzir berpendapat siapa sholat satu rakaat sempurna, pokoknya jangkep sak rakaat, umane sak rakaat gitu kan, khalfas shaffi, di luar shaf, di belakang shaf sendirian, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Saya ulangi, jumhur ulama berpendapat sah tapi makruh. Kemudian beberapa ulama fikih, termasuk Imam Ahmad, termasuk gurunya Imam Syafi'i, termasuk beberapa yang lain berpendapat
batal. Gitu ya. Fa'an Wabisah anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli khalfas safi wahdah fa'amarahu ayyu'idas shalah rawahul khamsah illa Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh yang 5 kecuali Imam Nasa'i dari sahabat Wabisah menceritakan Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sholat di belakang shaf sendirian, maka beliau memerintahkan supaya dia mengulang sholatnya. Dalam lafadznya Imam Ahmad, dia menceritakan su'ila Rasulullah SAW an rajulin shalla khalfas safi wahdah faqala yu'idu shalat. Dalam redaksinya Imam Ahmad, ya, itu hadisnya adalah Nabi SAW ditanya, bagaimana kalau ada orang sholat di belakang sendirian, tidak dapat shaf? Maka Rasulullah SAW menjawab, dia harus mengulang sholat, gitu ya. Wa hassana hadzal hadis at-Tirmidzi wa isnadu Ahmad jayyidun. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini sifat statusnya hasan. Ya, kalau hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad itu sama, jayyid, tidak sampai sahih, gitu ya. Wa an Ali bin Syaiban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas safi fa waqafa hatta insarafa ar-rajul fa qala lahu istaqbil salataka fala salata li mufradin khalfas safi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Qala Ahmad haditsun hasan. Dalam riwayat yang lain juga sama, hadisnya juga statusnya hasan, bahwa Rasul dari sahabat Ali bin Syaiban, Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang laki-laki sholat di belakang shaf, maka beliau berhenti sampai orang itu selesai sholat, kemudian beliau bersabda, ulangi sholatmu, karena tidak sah sholat yang sendirian di belakang shaf, gitu ya. Wa qala Ibnu Sayyidin Nas ruwatu thiqat ma'rufun wa tamassakal jumhur. Tapi kenapa kok jumhur ulama berpendapat masih sah meskipun makruh? Jumhur ulama berpendapat dengan hadisnya Abu Bakr tadi. Qalu li annahu ata bi ba'di salat khalfas saffi wa lam ya'murhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'adah fayuhmalul amru bil i'adah ala jihadin nadabi mubalaghatan fil muhafadzah ala huwal aula. Kalau Abu Bakr tadi kan mulai takbirnya kan di belakang sendirian, gitu ya. Dan itu sudah karena ikut Nabi ikut Nabi ruku, dianggap satu ruku. Ketika masuk sudah masuk rakaat berikutnya. Jadi mulainya di belakang sendiri itulah yang dijadikan dasar oleh jumhur ulama. Nek batal kan ya batal kabeh. Mosok setengah batal setengah tidak, gitu ya. Maka para jumhur ulama berpendapat yang hadis yang dua tadi itu, baik dari Ali bin Syaiban maupun hadis yang berikutnya, itu semua menunjukkan Nabi mendorong betul, ya, supaya kalau sampai akhir kauman sok baleno, karena itu yang lebih utama. Apa? Nangge kan nunggu biasanya kan ya wis aku gak usah narik, ngenteni ewang ae, ngenteni temen mungkin ada satu sini sampai akhir ancet ijen, maka sebaiknya mengulang. Sampai wangi ya Mas Riz. Bahwa ini kan penuh balasan. Balik ingat. Kembali sholat itu jamaah itu hukumnya tetap
tidak sampai wajib. Tapi kalau lihat contoh-contoh mana yang paling utama, ini baleni ya ono konco nih, sampai golek konco. Bagian sedekah sholat kan gitu ya. Begitu. Kalau narik depannya Oh iya, nggak apa-apa. Kalau narik depannya, itulah mengapa sebagian berpendapat tarik depan. Bagaimana dalilnya? Ada nggak narik depannya ke belakang? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Tapi contohnya sahabat Jabir tadi itu jadi dasar. Jabir sholat sebelah kiri, Nabi dile sebelah kanan. Karena mesti nih sebelah kanan. Datang lagi sahabat yang lain berdiri sebelah kiri, berarti kanan kiri. Karo-karo dicekel, dipegang, ditaruh di belakang. Itu jadi dasar. Gitu loh. Boleh noto pada saat sholat sedang berlangsung. Boleh saja. Begitu. Cuma yang sendiri itu kan nggak tahu. Yang disuruh ngulang oleh Nabi itu kan nggak tahu. Kalau ada syariat begitu kan gitu ya. Nabi naruh di belakang itu kan nggak tahu. Nah, sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau ngimami sholat kan di depan sendiri. Yang paling belakang kan nggak terjangkau oleh beliau. Sehingga ya sampai akhir sendiri disuruh mengulang. narik yang sebelah kanan ya. Di tengah aja. Iya. Jadi kita akhirnya kan ketemu dengan mana yang utama, mana yang kalau sebelah kiri sendiri ya boleh-boleh saja. Tapi kita kan sudah belajar shaf yang paling utama yang di tengah kan ya tenang. Shaf yang paling utama yang di tengah. Next. Wah, kamu tenecok, sing paling pojok mau, ya sah saja. Ya cuma kembali lagi tidak mendapatkan yang utama. Baik. Jadi jumhur ulama masih berpendapat bahwa sholat sendirian di belakang itu tetap sah meskipun dianjurkan untuk mengulang berdasarkan hadisnya sahabat Abi Bakr yang memulai sholat sendiri di belakang. Kok umpama niku gak sah? Ya Nabi ngongkon mesti ngongkon baleni ngulang gitu ya. Maka contoh-contoh yang ada Nabi memerintahkan supaya mengulang, Nabi mengatakan gak iso sholat sendiri di belakang itu menunjukkan ini pendapat jumhur. Itu menunjukkan bahwa mengulang sholat ketika sendiri di belakang itu seharusnya diulang, seyogyanya diulang. Tapi tadi kita sudah baca juga beberapa ahli fikih, ulama fikih sekelas Ahmad bin Hambal termasuk gurunya Imam Syafi'i berpendapat ya batal gitu kan. Makanya saya harus menyampaikan dua pendapat ini. Nah terus ya nopo sing paling enak ya tarina ya begitu kan. Sampean kan wis gak enak narik kok jaga wong burine bekne ono nggak ada gitu ya. Jadi sejak awal sudah tidak was-was dalam hal fikih itu. Kalau ada dua pendapat ya, kalau ada dua pendapat yang berbeda, dicari mana yang lebih dekat kepada hukum. Jadi kalau ada yang sendirian sing paling aman ajane ngulang. Sing paling aman ngulang. Ijenan nang mburi sing paling aman ngulang. Ya. Yang satu berpendapat tetap sah, yang satu berpendapat tidak sah. Dalilnya yang tidak sah itu juga ada, dalilnya yang sah juga ada. Nah, tinggal mikir, sing paling aman ngulang.
kalau sendirian. Kalau ya wis ditetapkan gak narik wis misalnya, paling aman ngulang. Ada dua pendapat, satu mengatakan tetap sah, satu mengatakan tidak sah harus mengulang. Maka yang paling aman mengulang. Daripada ada pada posisi pilihan yang sulit, hari aja jamaah yang di belakang. Dipilih tapi nih, ojo sing pinter sing gurine imam ya. Kowe le gak sito ngeteni imam nek imame ada uzur kan gitu ya. Yang dipilih kan bisa kalau jamaah kita masih ada anak-anak nek cilik ae gitu ya. Ya kan? Kalau di jamaah kita biasanya karena anak-anak juga ditempatkan di sekitar kiri kanan kita, yang paling aman anak-anak ae. Ditarik. Gitu ya. Baik. Itu yang nomor 4. Yang terakhir lah nomor 5 hari ini. Taswiyatus sufuf wa saddul furaj. Meluruskan shaf dan mengisi yang masih kosong. Disunahkan bagi imam, mustahab lil imam ayyamura bi taswiyatis sufuf wa saddil falal qabla dukhul fi shalah. Disunnahkan imam memerintahkan untuk merapatkan shaf dan meluruskannya sebelum masuk ke waktu sholat. Ya sambil dilihat situasinya. Kalau sudah posisinya sudah lurus dan sudah tidak ada yang kosong, saya kira perintah itu bisa dalam bentuk secara lisan itu hanya formalitas. Tapi kalau memang dilihat softnya itu masih belum beres, ya jangan hanya formalitasnya, tapi nggih ditotot temen kan gitu ya, ditunggu sampai lurus dan rapat tadi itu. Jadi ada dua, untuk merintah tok gak didelok, ya atau delok tok gak diperintah. Maka diperintah itu bisa dengan lisan ya saja sambil diperhatikan kalau sudah selesai sudah softnya sudah sesuai kan gitu ya. Kalau softnya belum sesuai meskipun sudah ngomong ya harusnya ditoto dulu gitu. Fa ana nasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu alaina biwajhihi qabla yukabbir fa yaqul tarasaw wa'tadilu rawal Bukhari wa Muslim. Ya, Nabi itu biasa menghadap ke arah kami sebelum bertakbir. Ya, arosau waqtadilu itu bahasanya Nabi. Ya, rapat dan luruskan. Wa rawaya anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Boleh itu yang kedua. Ya. Baik. Dalam riwayat yang lain terakhir ya, Rasulullah SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian luruskan shaf kalian atau kalau tidak Allah akan membuat wajah kalian saling berselisih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.